Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Miskin Mansyah. Sini saya akan membahas tentang mengelola sistem global. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini. Yang pertama yaitu ada faktor-faktor utama yang mendorong proses bisnis internasional, dan ada alternatif strategi-strategi untuk mengembangkan bisnis secara global. Dan poin yang ketiga itu ada sistem informasi dalam mendukung strategi-strategi bisnis global yang berbeda-beda. Poin yang keempat yaitu ada tantangan-tantangan dan solusi manajemen yang ditimbulkan oleh sistem informasi global. Dan poin yang terakhir yaitu ada permasalahan dan alternatif teknis untuk mempertimbangkan ketika mengembangkan sistem informasi internasional. Sebenarnya apa saja sih faktor-faktor utama yang mendorong proses bisnis internasional? Nah, di sini ada beberapa faktor utamanya, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada faktor perbedaan kekayaan sumber daya alam, perbedaan selera, perbedaan iklim, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan faktor yang terakhir yaitu ada kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Dalam mengelola bisnis internasional, terdapat strategi alternatif untuk mengembangkan bisnis global. Nah, diantaranya yaitu seperti eksportir domestik, ada strategi multinasional, ada strategi pewaralaba, dan ada juga strategi lintas negara. Bagaimana sih sistem informasi dapat mendukung strategi bisnis global yang berbeda? Nah, sebenarnya ada hubungan antara strategi perusahaan dan perencanaan sistem informasi. Perusahaan transnasional harus mengembangkan konfigurasi sistem jaringan dan memungkinkan dilakukannya desentralisasi pembangunan dan operasi yang cukup besar. Frekuensi hampir selalu menduplikat sistem di banyak negara dan menggunakan kontrol keuangan terpusat. Sedangkan perusahaan multinasional biasanya mengandalkan kemerdekaan yang desentralisasi di antara unit asing dengan beberapa gerakan menuju perkembangan jaringan. Dan dalam strategi eksportir domestik, biasanya dipusatkan di kantor pusat dalam negeri dengan beberapa operasi desentralisasi diizinkan. Sistem inti mendukung fungsi yang sangat penting bagi organisasi. Sistem lain harus dikoordinasikan sebagian karena mereka memiliki elemen kunci, namun tidak harus sama sekali berada di batas nasional. Nah, berikut beberapa cara menerapkan sistem inti. Yang pertama, tentukan proses bisnis inti. Dan yang kedua, identifikasi sistem inti untuk berkoordinasi secara terpusat. Yang ketiga, pilih pendekatan. Dan yang terakhir, buatlah manfaat jelas. Oke, kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu tantangan-tantangan dan solusi manajemen yang ditimbulkan oleh sistem informasi global. Pada tingkat budaya, partikularisme membuat penilaian dan mengambil tindakan berdasarkan karakteristik sempit atau pribadi. Dalam segala bentuknya, menolak konsep budaya bersama global dan menolak penetrasi pasar domestik oleh barang dan jasa asing. Perbedaan antar budaya menghasilkan perbedaan dalam harapan sosial, politik, dan akhirnya aturan hukum. Budaya yang berbeda menghasilkan rezim politik yang berbeda. Di antara banyak negara yang berbeda di dunia, adalah hukum yang berbeda yang mengatur pergerakan informasi, privasi informasi warganya, asal-usul perangkat lunak dan perangkat keras dalam sistem, dan telekomunikasi radio dan satelit. Undang-undang dan tradisi nasional telah menciptakan praktik akuntansi yang berbeda-beda di berbagai negara, yang berdampak pada bagaimana keuntungan dan kerugian dianalisis. Perusahaan Jerman umumnya tidak menyadari keuntungan dari sebuah usaha sampai proyek selesai dan mereka telah dibayar. Perusahaan Inggris mulai membukukan keuntungan sebelum sebuah proyek selesai, ketika mereka cukup yakin mereka akan mendapatkan uangnya. Bahasa tetap menjadi penghalang yang signifikan. Meskipun bahasa Inggris telah menjadi semacam bahasa bisnis standar, ini lebih benar di tingkat perusahaan yang lebih tinggi dan tidak di tingkat menengah dan bawah. Solusinya, perangkat lunak mungkin harus dibangun dengan antarmuka bahasa lokal sebelum sistem informasi baru dapat berhasil diterapkan. Nah, masuk pada poin yang terakhir, yaitu tentang permasalahan dan alternatif teknis untuk dipertimbangkan ketika mengembangkan sistem informasi internasional. Yang pertama, membuat platform dan sistem integrasi. Pengembangan arsitektur sistem informasi transnasional berdasarkan konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem inti baru sesuai dengan rangkaian aplikasi yang ada, yang dikembangkan di seluruh dunia oleh berbagai divisi,
orang yang berbeda, dan berbagai jenis perangkat keras komputasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terpandu untuk mendukung proses bisnis digital yang mencakup batas-batas nasional. Yang kedua yaitu konektivitas. Sistem global yang benar-benar terintegrasi harus memiliki konektivitas kemampuan untuk menghubungkan bersama-sama sistem dan orang-orang dari sebuah perusahaan global ke dalam satu jaringan terpadu, seperti sistem telepon, namun mampu melakukan transmisi suara, data, dan gambar. Internet telah menyediakan landasan yang sangat kuat untuk menyediakan konektivitas di antara unit perusahaan global yang terdispensi. Namun kenyataannya masih banyak isu. Internet publik tidak menjamin tingkat layanan, bahkan di Amerika Serikat sekalian. Sementara jaringan pribadi menjamin tingkat layanan dan keamanan yang lebih baik daripada internet. Internet adalah fondasi utama jaringan perusahaan global bila tingkat keamanan dan layanan yang rendah dapat diterima. Yang terakhir yaitu lokalisasi perangkat lunak. Jika perangkat lunak baru harus dibuat, tantangan lain adalah membangun perangkat lunak yang dapat digunakan secara realis oleh beberapa unit bisnis dari berbagai negara, mengingat unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis dan definisi data mereka yang unik. Selain mengintegrasikan yang baru dengan sistem yang lama, ada masalah desain dan fungsionalitas antarmuka manusia. Misalnya, untuk benar-benar berguna untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja global, antarmuka perangkat lunak harus mudah dipahami dan dikuasai dengan cepat. Itulah sedikit penjelasan tentang mengelola sistem global. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.